5. Terowongan Cisumdawu. Di balik kegagahan dan keunikannya yang sering disebut terowongan kembar, terowongan yang ada di jalan tol Cisumdawu ini kerap menyimpan cerita mistis. Menurut informasi yang didapatkan, terowongan Cisumdawu ini rampung dibangun pada pertengahan tahun 2019. Konon ketika terowongan ini sudah selesai dibangun, banyak sekali penampakan yang sering terlihat. Karena terowongan ini dianggap angker, banyak beberapa YouTuber yang mendatangi tempat tersebut dan menurut informasi yang diperoleh bahwasanya terowongan ini pernah dijadikan tempat uji nyali oleh salah satu TV swasta. Menurut cerita, pernah ada seseorang, entah laki-laki atau perempuan karena tidak disebutkan namanya, ia melewati terowongan itu pada malam hari ketika ia pulang bekerja. Ia melihat ada seorang perempuan yang terlihat menyeramkan, dengan rambut panjang terurai dan posisinya persis di sekitar terowongan itu. Sesampainya di rumah, orang ini masih syok dan ketakutan, dan ia tidak berani lagi melewati terowongan tersebut jika pulang malam hari. Menurut cerita lain yang didapat, di sekitar lokasi terowongan Cisumdawu ini dulunya ada sebuah TPU, yang ketika pembangunan tol Cisumdawu ini terpaksa harus dilakukan pengurugan. Konon ketika dilakukan pengurugan, banyak sekali tulang belulang yang terangkat akibat makam yang belum dipindahkan oleh ahli warisnya, sehingga tulang belulang itu dikumpulkan dan katanya mencapai kurang lebih 4 karung. 4. Gunung Kunci. Tempat wisata sejarah yang ada di kota Sumedang ini menyimpan banyak cerita mistis. Gunung Kunci dibangun sekitar tahun 1914 sampai 1917, yang mana berfungsi sebagai benteng pertahanan pada masa penjajahan Belanda. Meskipun memiliki keindahan dari bangunan dan hutan di sekitarnya, Gunung Kunci ini tidak terlepas dari beberapa cerita mistis yang dialami oleh pengunjung dan warga sekitar. Menurut penuturan seorang penjaga Gunung Kunci yaitu Bapak Usep, beliau sering mendapat laporan dari pengunjung tentang ada sebuah pohon yang selalu bergoyang-goyang sendiri meskipun tidak ada angin. Bukan hanya itu, di Gunung Kunci juga ada sebuah mitos yang konon katanya ada sebuah pohon yang menyerupai manusia berukuran tinggi besar bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Menurut cerita lain yang dialami oleh seorang tukang ojek, dia pernah mengalami kejadian mistis ketika mangkal di sana. Kejadiannya pada saat sore menjelang malam hari dan kebetulan waktu itu sedang turun hujan. Ketika tukang ojek ini sedang menunggu penumpang, tiba-tiba ia mendengar ada seseorang yang memanggil namanya. Namun, ketika ia mencari sumber suara, dia tidak menemukan siapapun dan tidak ada siapapun di sekitarnya. Karena merasa ada hal yang janggal, lantas ia pergi karena takut. Selain cerita tadi, di Gunung Kunci ini kerap terdengar suara derap langkah kaki tentara, penampakan seorang perempuan yang konon katanya merupakan korban pemerkosaan, dan beberapa hantu jaya lainnya yang selalu mengganggu pengunjung dan bersikap tidak sopan. 3. Cadas Pangeran. Jalan legendaris yang menghubungkan Bandung Cirebon ini dibangun ketika masa penjajahan Belanda. Menurut sejarah yang beredar, pembangunan jalan ini memakan banyak korban dari para pekerja. Dan konon inilah yang menyebabkan Jalan Cadas Pangeran menjadi angker. Menurut penuturan seorang juru kunci Cadas Pangeran, bahwasanya jalanan ini tetap kokoh meski dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar adalah berkat adanya senjata trisula yang digunakan sebagai penyangga. Adapun trisula yang dimaksud adalah disusupi oleh 3 siluman, yaitu ular, kera, dan harimau. Dan konon apabila seseorang melewati jalanan itu dengan angkuh, tidak sopan, dan tidak mempercayai keberadaan mereka, maka ia akan langsung didatangi oleh makhluk-makhluk itu. Ada salah satu cerita yang dialami oleh seorang supir angkot.
Waktu itu dia terpaksa melewati jalan Cadas Pangeran bagian atas pada saat malam hari, dan di kaca mobil belakangnya ada sebuah sosok hitam yang menempel. Ada lagi sebuah cerita yang dialami oleh seorang pengendara motor pada saat melintasi jalan Cadas Pangeran ketika malam hari. Waktu itu motor dia mendadak mogok di tengah jalan dan di dalam keadaan sepi dan gelap. Tiba-tiba ketika ia berusaha memperbaiki motornya di tepi jalan, ia melihat sesosok bayangan hitam berbulu seperti tikus di seluruh tubuhnya, dan ketika ia memperjelas penglihatannya, seketika sosok itu langsung semakin membesar dan meninggi, kemudian dia mengemasi barang-barangnya dan lari terbirit-birit pada saat itu juga. Banyak cerita mistis yang terjadi di Jalan Cadas Pangeran, namun di balik banyaknya cerita mistis yang terjadi di jalanan ini dan hal-hal buruk yang menimpa para pengendara seperti kecelakaan tidak semata-mata atas ulah para makhluk halus. Bisa jadi atas kelalaian para pengendara yang ketika melewati jalanan itu lengah, mengantuk, atau kelelahan. Kepercayaan tentang keberadaan mereka dikembalikan lagi kepada masing-masing. 2. Waduk Jati Gede. Di balik pesona dan keindahannya, Waduk Jati Gede yang dibangun sekitar 2007 hingga 2015 ini menyimpan beberapa mitos yang cukup mengerikan. Area genangan Waduk Jati Gede ini meliputi 28 desa di Kecamatan Dharma Raja, Kecamatan Wado, Kecamatan Jatinunggal, dan Kecamatan Jati Gede. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Waduk Jati Gede dihuni oleh ular gaib yang memiliki panjang 4 km. Konon katanya ular gaib ini membentang sepanjang Kecamatan Wado ke Kecamatan Dharma Raja. Namun keberadaan ular gaib ini masih menjadi misteri karena sampai sekarang belum pernah ada yang melihat sosok ini. Mitos lain yang tersebar di masyarakat sekitar daerah Waduk Jati Gede adalah adanya kepiting putih. Mitos tentang kepiting putih ini sangat ditakuti karena dipercaya bahwa pembangunan Waduk Jati Gede ini bisa membangunkan kepiting putih yang suatu saat bisa menjebol Waduk Jati Gede. Namun, di balik adanya mitos ini terdapat penjelasan logis mengenai keadaan alam di Waduk Jati Gede. Jadi, di Waduk Jati Gede ini terdapat sebuah sesar, yaitu rekahan atau zona rekahan pada batuan yang memperlihatkan pergeseran. Dan jika dilihat dari peta, Jati Gede ini dilewati oleh sesar aktif beribis yang bentuknya seperti kepiting putih. Dan apabila sesar ini aktif, bergerak, maka bendungan bisa jebol. Dan hal inilah yang sangat ditakuti oleh masyarakat. Selain mitos tentang ular gaib dan kepiting putih, di Waduk Jati Gede juga terdapat mitos tentang buaya putih yang dipercaya sebagai musuh bebuyutan kepiting putih. Tidak hanya itu, kepercayaan tentang adanya mitos ikan mas berukuran sebesar pintu juga kerap menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Menurut pengakuan beberapa pemancing yang beraktivitas di sana, ada yang pernah melihat seekor ikan mas sebesar pintu dengan warna merah yang terang menyala. Dan ketika melihat sosok itu, para pemancing biasanya akan langsung berlari karena takut dijadikan santapan ikan tersebut. Selain mitos, Waduk Jati Gede ini dipercaya telah memakan beberapa korban yang dianggap sebagai tumbal. Sejak awal pembangunan dan hingga sekarang, cerita ini menjadi momok yang menakutkan dari cerita korban yang tenggelam atau kematian yang dianggap tidak wajar. Terlepas dari penyebab kematian itu sendiri, semoga para korban atau orang yang meninggal di Waduk Jati Gede arwahnya diberi keselamatan dan ketenangan. 1. Jembatan Cincin. Jembatan eksotis yang terdapat di Jatinangor ini terkenal dengan keangkerannya. Jembatan Cincin dibangun pada masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1918 dengan panjang 40 meter. Dulu jembatan ini difungsikan sebagai jalannya kereta dan mulai tidak berfungsi lagi pada tahun 1942. Eksistensi makhluk halus di jembatan Cincin ini seringkali terjadi, seperti ada suara tangisan bayi dan perempuan, wangi bunga, dan mereka yang tidak segan memperlihatkan penampakannya di malam hari. Seperti ada sebuah cerita seorang mahasiswa yang melewati jembatan itu pada malam hari.
Mahasiswa ini sebenarnya sudah biasa melewati jembatan itu. Namun entah mengapa ketika malam itu suasananya terasa mencekam. Ketika dia berjalan di tengah jembatan, ia melihat ada seorang wanita memakai daster berwarna putih kecoklatan. Wanita itu sedang berjongkok dan ketika mahasiswa ini lewat di sampingnya, wanita ini menahan langkah mahasiswa tersebut dan menanyakan nama seorang lelaki. Ketika mahasiswa ini menjawab tidak tahu atas keberadaan lelaki tersebut, lantas wanita itu menangis sambil berlari lalu menjatuhkan dirinya ke bawah jembatan. Esok harinya mahasiswa ini menceritakan kejadian tersebut kepada warga dan menurut penuturan warga, wanita yang bergentayangan itu adalah sosok perempuan yang mati akibat bunuh diri dalam keadaan hamil dan tidak dinikahi oleh pacarnya. Cerita lain yang didapatkan masih dari seorang mahasiswa. Ada 2 orang mahasiswa yang sedang berjalan melewati jembatan itu pada malam hari dan sebelumnya mereka belum pernah mengalami kejadian mistis di jembatan cincin. Ketika sedang berjalan di jembatan ini, salah satu dari mereka menunjuk sebuah titik berwarna merah yang terlihat di kejauhan dan memberitahu kepada temannya. Ketika mereka memperhatikan titik merah itu, semakin dekat dan membentuk sosok perempuan berjubah merah melayang-layang di atas mereka. Sosok itu mendekat kepada mereka lalu menyeringai dengan wajahnya yang pucat dan berambut panjang. Kemudian sosok itu melayang lagi dan hilang dari pandangan mereka. Mengingat jembatan cincin ini lokasinya dekat dengan salah satu perguruan tinggi negeri di Jatinangor, maka banyak kos-kosan di daerah sekitarnya yang dihuni oleh para mahasiswa. Terdapat satu cerita yang cukup mengerikan terjadi di sebuah kosan yang berada di ujung jembatan cincin itu. Pada saat dini hari, seorang mahasiswa penghuni kosan itu kebelet buang air, dan ia terpaksa harus keluar dari kamarnya karena letak kamar mandinya berada di luar. Ketika dia selesai buang air, dia menyempatkan melihat keadaan di lantai 1 sebelum ia naik ke lantai 2 atau ke kamarnya. Mahasiswa ini terkejut saat di lantai 1 dia melihat sesosok pocong sedang menggedor-gedor pintu kamar menggunakan kepalanya. Pocong itu berpindah dari satu kamar ke kamar yang lain dengan melakukan gerakan yang sama. Mahasiswa itu langsung lari ke lantai 2 dan masuk ke dalam kamarnya karena ketakutan. Ternyata di hari-hari sebelumnya, para penghuni kosan ini banyak bercerita bahwa saat malam hari pintu kamar mereka ada yang mengetok-ngetok. Tapi ketika pintunya dibuka, mereka tidak melihat siapapun di luar kamar. Dan ternyata yang selama ini mengetok-ngetok pintu kamar mereka adalah sesosok pocong yang jahil.